satu pemandangan yang sangat membahagiakan. Saya turut bersukacita menyaksikan bahwa pengurus wihara Mahasampati mempersiapkan upacara ini dengan sangat baik. Pemimpin puja bakti juga memandu jalannya upacara ini juga dengan sangat baik. Para upasaka, para upasika hadir di tempat ini mengikuti upacara ini dengan sangat khidmat, turut berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita bersama-sama menyatu dalam kebajikan, melakukan serangkaian perbuatan baik melalui tindakan badan jasmani, melalui ucapan dan juga melalui pikiran. Melalui tindakan badan jasmani kita bersama-sama melakukan puja menghormat kepada Tiratana Buddha, Dhamma dan Sangha. Anda juga berkesempatan melakukan puja, yaitu Dipa Puja, dengan mempersembahkan pelita yang dipasang di samping kanan dan samping kiri. Begitu juga yang di sebelah sana. Barangkali juga ada yang di lantai bawah, di lantai 5. Anda juga melakukan puja berupa Pubbha Puja, mempersembahkan bunga yang Anda persembahkan, kemudian Anda letakkan di tempat yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Kita juga bersama-sama sudah melantunkan paliwacana dan juga bermeditasi. Puja bakti yang kita ikuti pada pagi hari ini adalah dalam rangka peringatan Hari Asalha Puja 2569 Tarik Buddhis tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, Hari Asalha merupakan salah satu dari 4 hari besar di dalam agama Buddha yang keberadaannya tidak kalah penting dengan Trisuci Waisak. Terutama kalau kita melihat, mengingat kembali, membaca ulang peristiwa yang terjadi pada hari purnama di bulan Asalha itu. Tidak salah kalau kemudian kita mengklaim bahwasanya hari Asalda ini juga penting, sangat penting. 2 bulan setelah hari purnama di bulan Waisak, tepatnya pada hari purnama di bulan Asalha, Guru Agung menemui Pancawakya, 5 petapa, yang dulunya ketika Petapa Gotama masih melakukan praktik penyiksaan diri, masih menjadi petapa, masih melakukan Tukkaracarya. 5 orang petapa ini adalah temannya, adalah sahabatnya yang melayani beliau, bersama-sama berjuang bersama Petapa Gotama. Tetapi ada satu kebiasaan Bapak Ibu, bagi para calon Buddha sebelum atau menjelang pencapaian kebudaannya, Bodhisatta itu akan ditinggalkan oleh teman-temannya, atau dengan alasan tertentu Bodhisatta akan meninggalkan teman-temannya. Kemudian setelah menjadi Buddha dan menemukan Dhamma, merealisasikan kebuddhaan menjadi Samma Sambuddha, Guru Agung kita merenungkan bahwa
Dhamma yang telah diketahui, yang sudah dipahami, yang telah ditemukan itu sangat dalam, sangat halus, sulit dipahami, sulit dimengerti, terutama oleh mereka yang memiliki banyak debu kotoran batin. Tetapi kemudian Brahma Sahampati menyadari dan memahami jalan pikiran Guru Agung. Kemudian Brahma Sahampati berpikir, dunia ini akan benar-benar tersesat jika Sang Buddha tidak membabarkan Dhamma. Makhluk-makhluk benar-benar akan tersesat jika Guru Agung tidak menyampaikan Dhammanya. Maka kemudian Brahma Sahampati menghadap kepada Sang Buddha setelah menempati satu tempat yang layak. Kemudian Brahma Sahampati memohon, demi kasih sayang kepada semua makhluk dan demi manfaat bagi dunia ini, ajarkanlah Dhamma kepada semua makhluk. Ada makhluk-makhluk yang dapat memahami Dhamma ini. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu kotoran batin, di mana mereka akan dapat memahami Dhamma yang disampaikan, yang diajarkan oleh Guru Agung kita. Nah, menjadi kebiasaan Bapak Ibu bagi para Buddha, tradisi para Buddha hanya akan membabarkan Dhamma setelah dimohon oleh Brahma. Makanya sekarang menjadi kebiasaan, menjadi tradisi para Bante sebelum menyampaikan Dhamma diawali dengan permohonan Dhammadesana atau Dhammadesana Aradhana. Alasannya adalah Brahma pada saat itu di India, kepercayaan terkait dengan Brahmanisme, pengaruh Brahmanisme itu sangat kuat, sangat mengakar di masyarakat India. Brahmanisme itu adalah satu sistem kepercayaan yang mendasari berkembangnya agama Hindu di India dan sampai sekarang juga. Konsep dari Brahmanisme adalah Brahman, yaitu entitas tertinggi atau realitas tertinggi yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Sehingga Brahma menjadi objek yang sangat dihormati oleh semua makhluk, apalagi manusia, begitu ya. Nah, karena Brahma saja yang sangat dihormati, yang menjadi realitas tertinggi itu sudah memohon kepada Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma, maka Dhamma ini memungkinkan akan dapat memberikan manfaat dan dapat diterima oleh semua makhluk. Kemudian setelah dimohon oleh Brahma Sahampati, Sang Buddha dengan Buddha Cakku, mata Buddhanya, melihat, mensurvei seluruh dunia dengan mata batinnya. Kemudian beliau mengetahui bahwa ada 4 jenis manusia di dunia ini, yang adalah orang-orang yang dapat mengerti Dhamma meskipun dibabarkan secara singkat. Juga ada golongan orang-orang yang bisa mengerti Dhamma setelah dibabarkan, apakah 1 hari, apakah 2 hari, dia akan mengerti Dhamma. Ada kelompok orang-orang yang dapat mengerti Dhamma hanya ketika dibabarkan, dijelaskan, diajarkan Dhamma, apakah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, dia akan mengerti Dhamma. Ada juga kelompok orang-orang, individu yang mau diajarkan Dhamma seperti apapun, dia tetap tidak akan ngerti.
dan dia tidak akan bisa memahami Dhamma di kehidupan ini. Maka individu-individu ini digambarkan dengan teratai. Kalau Bapak Ibu ke Dhammasala ini melalui tangga, lewat tangga. Tapi kalau Anda tidak pernah lewat tangga, lewat lift terus, nggak pernah tahu. Di tangga dari lantai 5 menuju lantai 6, itu ada relief. Ada relief yang gambarnya menggambarkan ada teratai yang masih berada di dalam tanah. Masih berada di dalam tanah, ada kemudian teratai yang sudah muncul ke permukaan. Ya, ada teratai yang sudah muncul ke permukaan, yang ada di atas air, dia masih kuncup, tetapi ketika nanti matahari terbit dia akan mekar. Ini menggambarkan jenis orang yang ketika dibabarkan Dhamma sedikit saja, dia akan mengerti Dhamma dengan baik. Kemudian juga ada gambar di sana, di relief itu, teratai yang sudah berada di atas air tapi masih mengapung. Kalau yang tadi sudah menjulur ke atas, kalau yang kedua ini dia masih mengapung, masih kuncup. Nah, dia ini nunggu beberapa hari, apakah besok atau lusa dia akan tumbuh ke atas, kemudian kena sinar matahari dan dia akan mekar. Ini menggambarkan jenis manusia atau individu yang akan mengerti Dhamma setelah dibabarkan Dhamma untuk beberapa saat. Ada juga teratai yang masih berada di di bawah permukaan air. Dia sudah tumbuh dari tanah, tapi masih berada di bawah permukaan air. Nah, ini menggambarkan jenis manusia, individu yang mengerti Dhamma hanya ketika dibabarkan, disampaikan, diajarkan dengan waktu tertentu. Barangkali 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belajar Dhamma, ya. Jadi kalau Anda belajar Dhamma belum ngerti-ngerti, jangan pesimis, ya. Barangkali memang kita ini bagian dari individu seperti teratai yang ketiga ini. Tidak apa-apa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Yang penting kita terus belajar. Yang penting kita bukan merupakan individu jenis yang keempat. Seperti teratai yang ada di dalam tanah, dia tidak akan bisa tumbuh. Dan pada akhirnya teratai ini, benih atau biji teratai ini nantinya akan menjadi santapan ikan, tidak akan tumbuh, ya. Jadi setelah melihat, mensurvei seisi dunia, beliau memahami, oh ya, ada orang-orang yang akan dapat mengerti Dhamma yang telah ditemukannya. Oleh karena itu, Sang Buddha kemudian bertekad untuk membabarkan Dhamma. Tetapi kepada siapa? Awalnya kepada Alarakalama dan Udakaramaputa ternyata sudah meninggal. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 bulan setelah hari purnama di bulan Waisak, yaitu tepatnya pada hari purnama di bulan Asalha, Sang Buddha kemudian pergi menuju Taman Rusa Isipatana di Meghalaya dekat kota Varanasi. Di sana Sang Buddha menemui 5 orang petapa. Kepada 5 orang petapa itu, Sang Buddha membabarkan Dhamma. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang Bante sampaikan, kenapa Asalha ini penting? Oleh karena pada hari purnama di bulan Asalha itulah Dhamma yang agung, Dhamma yang luhur, Dhamma yang indah pada awalnya, Dhamma yang indah pada pertengahannya, Dhamma yang indah pada akhirnya untuk pertama kali dibabarkan di dunia ini. Kepada 5 orang petapa, Sang Buddha telah mengungkap Dhamma yang membawa pada akhir penderitaan. Pada awalnya Bapak Ibu, Sang Buddha membabarkan Dhamma dan pemimpin dari kelompok 5 petapa ini,
pemimpin dari Pancawagya, yaitu adalah Kondanya. Kondanya mengerti. Kemudian Sang Buddha mengatakan, Kondanya telah mengerti, saudara. Kondanya telah mengerti, saudara. Kondanya mengerti 4 kebenaran mulia dan mencapai Sotapati, menjadi seorang Sotapana. Dan setelah mengerti, kemudian Kondanya memohon untuk ditabiskan menjadi biku. Selanjutnya Sang Buddha menabiskan dengan Ehibiku Upasampada. Dan beliau mengatakan, Ehibiku swakhato dhammo caro brahmacaryang sama dukhasa anta kiryaya. Kemarilah biku. Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna. Praktikanlah kehidupan brahmacari demi menyelesaikan akhir dari penderitaan. Menjadi biku. Dan seperti tadi kita bacakan, Kondanya adalah biku atau siswa mulia yang pertama ditabiskan oleh Sang Buddha. Besoknya satu persatu dari teman-temannya juga mencapai tingkat kesucian, mengerti Dhamma dengan baik, dan pada akhirnya mereka semua memohon untuk ditabiskan menjadi biku. Karena ditabiskannya mereka menjadi biku, maka tiratana menjadi lengkap, yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Dan terbentuknya Sangha, munculnya Sangha untuk pertama kali di dunia itu juga terjadi pada hari purnama di bulan Asalha. Itulah kenapa Bapak Ibu Bante mengatakan bahwa hari Asalha ini juga penting, sangat penting. Sebagian dari kita, ya, umat Buddha, kadang-kadang kita berpikir atau kadang-kadang kita berpandangan, oh dari 4 hari besar, Waisak itu yang paling penting. Tidak, Bapak Ibu, semuanya penting. Apalagi kalau kita datang ke wihara dalam upacara seperti ini, dalam rangka seperti ini, bukan hanya datang, bukan hanya duduk, diajak namakara, diajak meditasi, ya meditasi, mendengarkan Dhamma sambil bikin story, enggak. Mendengarkan Dhamma, perhatikan apa yang disampaikan. Karena di sini Dhamma yang indah itu disampaikan. Ya, jadi kalau kita melihat setiap peristiwa yang mendasari, melatar belakangi setiap hari besar ini, maka kita akan tahu, kita akan paham kalau asada itu juga penting. Waisak, oke, kita peringati, kita rayakan dengan sangat meriah, dengan sangat mewah, ya. Tetapi jangan lupa, Asalha ini juga istimewa. Waisak, kita memperingati kelahiran Bodhisatta. Kita memperingati petapa Gotama mencapai penerangan sempurna, menjadi sama Sang Buddha. Kita memperingati Sang Buddha mencapai Maha Parinibbana. Jadi Waisak itu adalah hari ulang tahun, hari jadi Guru Agung kita, Buddha. Sementara Asalha itu adalah hari ulang tahun, itu adalah hari jadi Dhamma dan Sangha. Tiratana yang selama ini kita nyatakan, aku berlindung kepada Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, menjadi lengkap pada momen hari purnama di bulan Asalha, ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pentingnya kita juga memahami peristiwa yang mendasari, melatar belakangi setiap hari besar ini. Pada awal pencapaian kebudayaan, Padma Bodhikala, setelah Sang Buddha menemukan Dhamma, mencapai kebudayaan,
Beliau berdiam di 7 tempat selama 7 minggu, begitu ya. Berdiam selama 7 minggu di 7 tempat yang berbeda. Nah, kemudian pada hari pertama di minggu ke-8, kalau Anda masih ingat, ada 2 saudagar yang menghadap kepada Sang Buddha. Siapa? Tapusa dan Balika. Ya, Tapusa dan Balika menghadap kepada Sang Buddha setelah berdana nasi dan juga berdana madu kepada Sang Buddha. Kemudian mereka menyatakan tekad, aku atau kami berlindung kepada Buddha Dhamma. Karena pada waktu itu Sang Buddha sudah muncul, kemudian Dhamma sudah ditemukan meskipun belum dibabarkan. Ya. Nah, kemudian pada hari purnama di bulan Asalha, Tiratana menjadi lengkap. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat Buddha, ya penting bagi kita untuk melihat dan memahami makna dari hari besar Asalha yang kita peringati pada pagi hari ini. Anda bukan sekadar datang, ini juga bukan sekadar upacara, tapi ini adalah peringatan, mengingat peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, pada hari purnama di bulan Asalha tersebut, Sang Buddha membabarkan Dhamma yang pertama kali yang disebut khotbahnya sebagai Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah tentang pemutaran roda Dhamma yang pertama. Mengawali khotbahnya, Sang Buddha dengan tegas menekankan ada 2 hal, para biku, ada 2 hal ekstrim ini yang rendah, yang tidak luhur, yang tidak bermanfaat, yang tidak membawa pada akhir penderitaan, yang tidak sepatutnya dijalankan, dipraktikkan, dilakukan oleh mereka yang menjalankan kehidupan rumah tangga, yang meninggalkan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Dalam arti ada 2 hal ekstrim yang tidak patut dijalankan oleh mereka yang menjalankan kehidupan sebagai seorang pabbajita, menjadi seorang samana. Yang pertama, dan ini tegas sekali, Sang Buddha di awal sudah disclaimer seperti itu, Bu. Ya. Yang pertama, ekstrim kanan, yaitu adalah kamasukalika nuyogo, mengumbar nafsu yang membawa mengarah pada timbulnya nafsu yang rendah, yang tidak berfaedah, yang tidak membawa pada akhir penderitaan. Dan Guru Agung kita juga pernah menjalaninya ketika beliau masih sebagai pangeran tinggal di istana. Beliau dibangunkan 3 istana. Di India itu kan ada 3 musim ya. Musim panas, musim dingin, musim penghujan. Nah, beliau dibangunkan 3 istana. Dan beliau menikmati kesenangan indria setiap saat sepanjang waktu. Tetapi kemudian belakangan setelah beliau memahami bahaya dari mengumbar nafsu, bahaya dari kenikmatan indria itu, semuanya ditinggalkan. Menjadi petapa, tinggal di hutan. Kita bisa bayangkan dari yang sebelumnya hidup mewah, di tengah gemerlapan istana, kemudian tinggal di hutan. Anda bersedia tinggal di hutan? Tidak usah 6 tahun. 6 hari? Sanggup? Sanggup enggak? 2 hari? Ini anak raja, tinggal di kerajaan, tinggal di istana. Kemudian ditinggalkan menjadi petapa. Demi apa? Demi cita-cita yang lebih mulia, yaitu membebaskan makhluk dari
penderitaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah attakilamata nuyogo, adalah praktik penyiksaan diri yang rendah, yang menyakitkan, yang tidak luhur, yang tidak berfaedah, yang tidak membawa pada akhir penderitaan. Ini juga telah dijalani oleh Guru Agung semasa beliau menjalankan praktik dukkaracarya, penyiksaan diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, di India bahkan sampai sekarang itu masih banyak petapa. Ya kalau Anda melihat, Anda baca atau Anda lihat di YouTube deh petapa-petapa di India, ada yang bertahun-tahun tangannya di atas, kakinya di atas, ada yang gulung-gulung gitu, macam-macam. Nah pada zaman dulu ada kepercayaan bahwasanya penderitaan itu muncul karena tubuh. Penderitaan itu muncul disebabkan oleh jasmani. Sehingga jasmani ini, si pembuat penderitaan ini harus disiksa. Maka kemudian menjadi satu tren praktik penyiksaan diri. Tetapi setelah mengerti bahwasanya itu tidak bermanfaat, selain juga menyakitkan, tetapi juga tidak membawa pada akhir penderitaan, praktik penyiksaan diri beliau tinggalkan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah awal dari khotbah yang pertama. Kemudian Sang Buddha membabarkan 4 kebenaran Arya, Cattari Arya Sajjani. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha sehubungan dengan dua hal ekstrim ini dan kaitannya dengan 4 kebenaran mulia? Sang Buddha mengajarkan bahwa dengan meninggalkan 2 jalan ekstrim ini, beliau memperoleh pengetahuan. Beliau memperoleh kebijaksanaan, mencapai nibbana. Ya, kalau tadi disampaikan di dalam sutanya bahwa 2 hal ekstrim ini tidak cocok, tidak patut dijalankan oleh para bhikkhu, para pabajita, para samana, tetapi kita semua sebagai umat Buddha yang mendambakan kebahagiaan. Kita semua sebagai umat Buddha yang punya tujuan. Apa tujuannya menjadi umat Buddha? Dari 250 orang, nggak ada yang punya tujuan jadi umat Buddha. Nah ini kan agama warisan Bante, orang tua saya beragama Buddha, nanti kalau saya beragama lain kualat saya. Jadi saya ngikut saja. Apa tujuan kita menjadi umat Buddha Bapak Ibu? Mengakhiri penderitaan. Akhir dari penderitaan tidak akan dapat dicapai kalau kita berada pada satu ekstrim ini, ataukah dua-duanya. Sehingga akhir penderitaan dapat dicapai kalau kita tidak berpihak pada salah satu atau keduanya, yaitu jalan tengah. Majjhima Patipada. Seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha, dengan meninggalkan 2 ekstrem ini, beliau menemukan jalan tengah yang membawa pada akhir penderitaan. Dan setelah itu, Sang Buddha membabarkan 4 kebenaran Arya, Cattari Arya Sajjani. Dengan yang pertama, kebenaran Arya yang pertama apa? Dukkha Arya Sajja, kebenaran Arya tentang penderitaan. Apa itu penderitaan? Mana cuman bisik-bisik. Apa itu penderitaan? Perut lapar menderita Bante. Haus penderitaan Bante. Perut sesak, pengen ke toilet, tapi acara belum selesai, menderita Bante. Sudah pengen update story, tapi panitia suruh matikan HP, menderita Bante. Kaki sudah kebas kesemutan,
Bantenya nggak selesai-selesai ceramahnya. Menderita Bante. Apakah penderitaan itu? Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha menyebutkan jati pituka, kelahiran itu adalah penderitaan. Jara pituka, penuaan itu adalah penderitaan. Maranam pituka, kematian itu adalah penderitaan. Soka, derita jasmani. Paridewa, ratap tangis. Domanasa, derita batin. Upayasa, keputusasaan. Yampicang nalabhati tampi tukang. Tidak tercapai apa yang diharapkan, itu juga penderitaan. Apiyehi wipayogo tukho. Apiyehi sampayogo tukho. Apiye, a itu tidak, piye itu yang dicintai. Artinya bertemu, berkumpul dengan yang tidak disukai, itu juga penderitaan. Piyehi wipayogo tukho. Berpisah dengan siapa yang disayangi, berpisah dengan apa yang dicintai, berpisah dengan apa yang selama ini dianggap menyayangi kita, yang kita sayangi, adalah penderitaan. Betul ya? Sangkitena pancupadana khandha dukha. Singkatnya, 5 gugusan pembentuk penyebab kemelekatan ini, batin dan jasmani ini adalah kumpulan penderitaan. Kita punya tubuh ini isinya adalah penderitaan. Kita punya batin juga adalah kumpulan penderitaan. Setuju tidak? Cuman ngangguk-ngangguk tapi nggak bersuara. Karena nanti begitu keluar abang tidak benar ini. Di sini aja Anda bilang setuju. Tetapi kalau kita mau melihat dengan kacamata Dhamma, kalau kita mau melihat dengan kacamata yang bijaksana, ya karena kebijaksanaan itu bisa melihat secara benar dengan apa adanya, gitu ya. Kalau kita mau melihat sebetulnya kita punya tubuh, kenapa disebut menderita? Karena punya tubuh bisa lapar, punya tubuh bisa haus, punya tubuh bisa sakit, punya tubuh akan berubah, akan lapuk. Kalau punya tubuh nggak akan sakit, bahagia atau menderita? Bahagia. Kalau punya tubuh nggak akan lapar? Bahagia. Kadang-kadang di ruang makan itu saya ngobrol dengan Bante Indamedo. Bante, ya sebetulnya masih kenyang gitu ya. Makan pagi cukup, siangnya begitu. Sudah waktunya makan siang lagi. Bante, kalau seandainya punya tubuh ini nggak akan lapar kan enak. Nggak mikir besok makan apa, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, punya tubuh akan lapar, punya tubuh akan sakit, punya tubuh akan berubah. Termasuk juga punya tubuh akan bau, punya tubuh akan kotor. Itulah kenapa Anda sampai beli parfum mahal-mahal, Anda perawatan treatment, beli skincare yang mahal-mahal. Kita direpotkan untuk merawat jasmani kita sedemikian rupa. Itulah menderitanya kita punya tubuh. Ya. Kalau ndak mau sakit Bante, ya ndak usah punya tubuh. Kalau ndak mau sakit gigi, ya ndak usah punya gigi. Ya hanya orang-orang yang punya gigi yang bisa sakit gigi. Ndak punya gigi ndak sakit gigi. Kalau ndak mau sedih Bante, ya ndak usah punya perasaan. Resiko kita punya perasaan pasti kita akan menderita, akan sedih. Punya ingatan juga sama, punya bentukan pemikiran juga sama, punya kesadaran juga sama. Kenapa? Karena nama dan rupa itu adalah segala sesuatu yang berkondisi. Rupa kita ini bisa eksis karena dikasih makan, karena dirawat. Perasaan kita juga terus eksis karena ada kondisi. Ingatan kita juga muncul karena ada kondisinya.
Kita mikir sesuatu karena ada kondisinya. Kesadaran muncul juga ada kondisinya. Kita melihat A, muncul kesadaran mata. Kita mendengar B, muncul kesadaran mendengar. Kita mencium bebauan, muncul kesadaran penciuman. Ganawinya. Nah, kita makan, mengecap sesuatu, muncul kesadaran pengecapan jiwawinya. Nah, kita memikirkan sesuatu, objek-objek pikiran, muncul kesadaran pikiran manowinyana. Ya. Maka dari itu semuanya ini tidak kekal, munculnya karena kondisi. Di awal Bante sampaikan, dan itulah yang juga dimengerti oleh Bante, oleh kondanya. Yang kinci samudaya dhammang sabbantang nirodha dhammanti. Segala sesuatu yang muncul karena perpaduan faktor pembentuk sewajarnya mengalami kehancuran. Segala sesuatu yang tidak kekal, anicca, menimbulkan dukkha. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kebenaran Arya yang pertama, dukkha Arya saca. Ini harus dipahami. Bante, kadang-kadang ada orang yang berpandangan, bahkan dia juga Buddhis, berpandangan bahwasanya ajaran Buddha itu pesimis. Kenapa Sang Buddha mengajarkan tentang penderitaan? Sementara yang lain kan mengajarkan, kita bisa menikmati begini. Bahkan kalau Anda laki-laki, Anda bisa menikah dengan lebih dari satu wanita dan lain sebagainya. Bahkan nanti ketika meninggal Anda akan ketemu bidadari dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, kenapa Sang Buddha dengan tegas menyatakan bahwasannya hidup ini isinya adalah penderitaan? Apakah ini Sang Buddha mengajarkan kita sebagai umat Buddha pesimis? Tidak. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah realita. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah kebenaran. Sekalipun kebenaran itu menyakitkan, itulah kenyataannya. Kadang-kadang kita maunya dibuai oleh hal-hal yang sebetulnya menderita, sebetulnya adalah penderitaan, tapi seolah-olah kita dibuai, dibujuk, dirayu, ini menyenangkan loh, padahal sifat aslinya adalah menyengsarakan. Lebih baik ditampar dengan kebenaran daripada ditipu oleh hal-hal yang palsu, dengan hal-hal yang seolah-olah menyenangkan, tetapi di balik apa yang menyenangkan itu juga diselipi benih-benih penderitaan. Inilah kenapa Bapak Ibu, sebagai umat Buddha kita harus memahami ini. Ketika kita memahami yang pertama ini, suatu saat kalau bertemu dengan penderitaan kita tidak kaget. Ya. Beberapa kali Bante sudah pernah sampaikan, kenapa Sang Buddha mengajarkan tentang penderitaan? Kenapa? Ya, di samping ini memang kenyataannya. Yang kedua, supaya kita tidak kaget kalau suatu saat bertemu dengan penderitaan. Oh iya, namanya juga hidup, pasti ada menderitanya. Ya. Beda orang yang mengerti kenyataan ini dengan orang yang tidak ngerti. Orang yang tidak ngerti bertemu dengan penderitaan, kenapa kok hidupku susah? Kalau terus nanya kenapa, semakin dia bertanya, semakin dia protes, semakin dia menderita. Tetapi umat Buddha yang mengerti Dhamma berhadapan dengan perubahan, berhadapan dengan penderitaan. Oh iya, memang hidup isinya adalah penderitaan. Ya, lebih bisa menerima, ya. Jadi penderitaan ini memang sifat asli dari kehidupan, tetapi kita tidak wajib menderita. Ya. Kalau kita bisa memahami ini, oh iya, kita menghadapi setiap fenomena hidup dengan pengertian yang benar. Ya. Jadi itu yang pertama harus dipahami. Yang kedua,
Kebenaran Arya tentang sebab penderitaan. Dukkha samudaya Arya saja. Kalau yang pertama dipahami, yang kedua ini nanti Bante sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang Bante sampaikan di awal bahwa kebenaran Arya tentang penderitaan diajarkan bukan membuat kita pesimis. Sebagai umat Buddha, Anda boleh pesimis kalau penderitaan kita itu datangnya dari atas sana. Kita boleh pesimis kalau penderitaan yang kita alami itu datang sebagai takdir. Kita boleh pesimis kalau penderitaan yang kita alami ini datang sebagai nasib. Makanya kalau masih ada umat Buddha yang memegang erat, saya begini, saya begitu, ini karena takdir, ini karena nasib, rugi. Kasihan jadi umat Buddha. Kenapa? Karena di dalam ajaran Sang Buddha, penderitaan kita itu ada sebabnya. Dan sebabnya dari mana? Sebabnya dari mana? Sebabnya ada di sini, bukan di sana. Kalau sebabnya di sana, kita bisa apa? Kalau sebabnya adalah kutukan, kita bisa apa? Kalau sebabnya adalah hukuman, kita nggak punya kuasa. Tapi karena sebabnya ada di sini, yang disebut sebagai tanha, maka kita akan punya kesempatan untuk mengakhiri penderitaan. Karena sebabnya siapa yang buat? Siapa yang membuat kita menderita? Nah, kompak karena diwihara. Begitu sudah pulang, kenapa sedih? Itu suami saya, itu loh Bante. Ya, tapi kalau kita mau melihat dengan kacamata Dhamma, ini beruntungnya kita menjadi umat Buddha Bapak Ibu. Penderitaan kita bukan datang dari luar. Kalau datang dari luar kita nggak bisa apa-apa, jadinya pasrah. Tetapi sebagai umat Buddha kita paham penderitaan yang kita alami sumbernya adalah tanha, yang secara umum dimengerti sebagai keinginan. Yang lebih tepatnya diterjemahkan sebagai kegandrungan, kehausan, dahaga akan atau haus akan. Dan tanha ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah kama tanha, nafsu, keinginan, kehausan akan, dahaga akan, kesenangan indria. Ingin terus mencari, mata ingin melihat yang indah, telinga ingin mendengar yang merdu, hidung ingin mencium yang wangi-wangi, lidah ini ingin mengecap yang hujia. Nah, kalau dituruti Bapak Ibu, ini nggak ada habisnya, ya. Nah, maka dari itu yang pertama, tanha yang pertama ini yang bisa memicu nafsu, ya. Kama tanha. Yang kedua, bhawa tanha. Bhawa tanha adalah keinginan, kehausan akan, dahaga akan kemenjadian, ingin menjadi seperti ini, sekarang kaya, di kehidupan yang akan datang saya juga ingin kaya seperti ini. Itu sebab penderitaan. Saya ingin mempertahankan keadaan seperti ini, saya ingin terus bertumbah lahir. Itu bhawa tanha, sebab penderitaan. Yang ketiga, vibhawa tanha. Saya bosan hidup Bante, hidupku banyak masalah. Saya ingin mengakhiri hidup saja. Itu sebab penderitaan. Setelah kita tahu yang pertama memang hidup itu isinya penderitaan. Kalau kita mengalami penderitaan seberat apapun, ya jalani saja. Jalani saja, ya. Jadi kalau kita punya 3 ini, karena ini sebagai sumber sudah muncul di dalam batin, itulah sebab penderitaan. Ya, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ada sebagian orang yang berpikir, Bante, kalau saya punya keinginan, misalkan
saya pengen makan ayam KFC, dan saya bisa menuruti keinginan saya itu, aduh bahagianya. Kalau saya lagi suntuk Bante, saya kia-kia ki batak soa. Kia-kia kan anesong Bante, ya. Kalau saya bisa menuruti keinginan saya itu, aduh bahagianya. Kalau saya pengen baju dengan merek begini, dengan merek begitu, dan saya bisa menuruti keinginan saya itu, aduh bahagianya. Bagi sebagian orang yang tidak mengerti Dhamma dengan baik, bisa menuruti keinginan indria dianggap adalah kebahagiaan. Tapi Bapak Ibu, ada kebahagiaan yang jauh lebih luhur daripada sekadar dapat menuruti nafsu kesenangan indria, yaitu adalah kebahagiaan yang muncul dari batin yang bebas dari jerat keinginan. Bisa menuruti nafsu kesenangan indria dianggap kebahagiaan, tapi bagi para bijaksana, dengan terbebasnya batin dari keinginan adalah kebahagiaan yang sejati. Ya, maka dari itu yang kedua ini perlu dilenyapkan. Sebab penderitaan perlu dilenyapkan. Kemudian yang ketiga adalah akhir dari dukkha. Dukkha nirodha arya saja. Akhir dari dukkha adalah padamnya tanha. Begitu padam, maka tidak akan ada lagi tunas kelahiran kembalinya. Tetapi ketika tanha ini masih ada meskipun dia sangat halus, ya, dia akan menjadi sumber untuk munculnya tunas kelahiran kembali. Begitu masih ada kelahiran kembali, masih akan ada potensi menderitanya. Tetapi begitu tunas kelahiran kembali ini lenyap, maka tidak akan ada menderitanya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Buddha tidak hanya mengajarkan secara dogmatis bahwasanya hidup ini penderitaan. Buddha menunjukkan hidup ini penderitaan, kemudian juga menunjukkan sebabnya, dan beliau memberitahukan bahwasanya penderitaan itu bisa berakhir karena diri sendiri yang membuat. Ya, akhir dari dukkha disebut sebagai nibbana. Nibbana bukan alam. Nibbana adalah pencapaian. Pencapaian di mana tanha itu padam, lenyap, tandas, ya. Kemudian yang keempat, setelah kita mengetahui bahwasanya dukkha bisa berakhir, ada jalan yang mengarah pada dicapainya akhir dukkha. Yang keempat, dukkha nirodha gamini patipada arya saja. Jalan menuju akhir penderitaan. Apa jalan menuju akhir penderitaan? Jalan mulia berunsur 8, Arya Adhanggika Magga. Apa saja Bapak Ibu? Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta disebutkan, itulah para biku jalan tengah yang membuka pandangan, menumbuhkan pengetahuan, membawa ketenangan, menumbuhkan kesadaran, membawa pada pencapaian nibbana. Jalan mulia berunsur 8 ini Bapak Ibu sebetulnya adalah jabaran dari 3 konsep besar, 3 praktik besar di dalam agama Buddha, yaitu Panya, Sila, Samadhi. Ya, ada yang bertanya, Bante, kadang-kadang kita menyebut Panya, Sila, Samadhi. Kadang ada yang menyebut Sila, Samadhi, Panya. Kenapa bisa begitu? Mana yang betul? Semuanya betul. Ya, kita menyebut Panya, Sila, Samadhi oleh karena dari sisi
konsepnya pandangan itu yang mengawali semuanya. Kalau pandangannya salah, nanti cara berpikirnya juga salah, berucapnya salah, berbuatnya juga salah, yang lain juga salah. Tapi kalau pandangannya benar, cara berpikirnya juga benar, ucapannya benar, tindakannya benar. Yang lain juga akan benar. Itu dari sisi konsepnya, pandangan yang mengawali. Maka panya dulu, kemudian panya, sila, samadhi. Tapi dari sisi praktisnya, dalam diri setiap dari kita ini ada kotoran batin, dan kotoran batinnya kita itu berlapis-lapis. Ada yang kasar, ada yang halus, ada yang laten. Yang kasar disebut sebagai witikama kilesa. Kotoran batin yang kasar muncul dalam perbuatan dan ucapan. Hanya bisa dilenyapkan dengan sila. Disebut kasar karena diri sendiri tahu, orang lain tahu. Witikama kilesa. Panatipata atinadana kami sumi cacara pisuna waca musawata parusa waca sampapalapa. Ya, ini muncul ke permukaan disebut kasar, dilenyapkan dengan sila. Menjalankan sila saja sudah cukup belum Bante? Kalau ingin mencapai akhir penderitaan belum cukup, maka yang kedua lapis yang lebih dalam sedikit namanya adalah pariyudhana kilesa. Kotoran batin yang halus. Disebut halus karena masih ada dalam pikiran. Orang lain tidak tahu, kecuali mereka bisa baca pikiran kita. Gitu ya. Orang lain tidak tahu tapi diri sendiri tahu. Apa? Kama canda, ya, kesenangan indria, biapada, ya, ketemu seseorang geram, niat jahat, begitu masih ada dalam pikiran. Bisa dilenyapkan dengan samadhi. Praktik apa yang tujuannya memperoleh samadhi? Praktik meditasi apa yang tujuannya adalah keteguhan batin, ketenangan batin? Samatha bhavana. Apakah sudah selesai hanya dengan melaksanakan sila dan samadhi Bante? Belum. Akhir penderitaan dicapai dengan panya. Ada kotoran batin yang lebih halus lagi, laten. Dia hanya dalam bentuk potensi-potensi. Ya, kalau tidak ada yang nyenggol nggak akan muncul. Begitu ada yang nyenggol, ada yang memicu, dia akan muncul. Termanifestasi dalam bentuk yang halus maupun yang kasar. Disebut sebagai anusaya kilesa. Misalkan patiga, marah. Seolah-olah orang sabar, begitu dipicu dia bisa marah loh. Mana kesombongan, seolah-olah tidak apa-apa, tetapi disenggol sedikit, dibuai sedikit, dipicu sedikit, ini punya potensi untuk sombong loh. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bisa dilenyapkan dengan panya. Sehingga dari sisi praktisnya, sila, samadhi, panya untuk melenyapkan seluruh kotoran batin yang ketika ini dijalankan, maka akhir duka dapat dicapai. Dan ini yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam khotbah pertamanya, Dhammacakkappavattana Sutta. Selain Sang Buddha mengingatkan dua ekstrim yang hendaknya tidak dijalankan, Sang Buddha juga membabarkan tentang 4 kebenaran mulia yang merupakan pokok dasar dari semua ajaran Buddha. Ya, ini yang bisa Bante sampaikan. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami, semoga bisa diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat memperingati Hari Asalha Puja 2569. Semoga dhamma yang telah ditemukan, diputar, dan dibabarkan ini dapat senantiasa kita pelajari, dapat senantiasa kita praktikan, hingga pada akhirnya dapat membimbing kita untuk mencapai akhir dari samsara. Terima kasih. Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.